sosial media. Apa yang terlintas dalam benak kamu ketika kata sosial media diucapkan? Apapun itu, di video ini kita akan membahasnya lebih dalam tentang sosial media. Bisa disebut sisi gelap sosial media. Saya akan mengawalinya dengan kata sosial media is business. Pasti di antara kita pernah terbesit pertanyaan, dari mana sosial media mendapatkan untung atau mendapatkan uang? Bukankah kita gratis menggunakannya? Yap, kita memang gratis menggunakan sosial media dan sampai kapanpun memang gratis. Lalu, dari mana sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain mendapatkan keuntungan? Sosial media pada intinya bertujuan mendatangkan pengguna sebanyak-banyaknya dan membuat pengguna menghabiskan waktu selama mungkin. Sosial media akan berusaha membuat kamu ketergantungan dengannya, membuatmu candu padanya. Dengan menambahkan fitur-fitur baru, selalu merekomendasikan video atau postingan yang relevan dengan apa yang kamu suka, seakan-akan mereka tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Sebagai contoh, jika kamu lihat di ekspor akun Instagram kamu, maka saya yakin 90% foto atau video yang tampil memiliki kesamaan dengan postingan yang sering kamu like atau video yang sering kamu tonton. Jadi, sosial media akan terus memahami dan memantaumu dengan algoritmanya dan membuat kita terus disajikan hal-hal yang kita sukai, maka sedikit demi sedikit kita akan menjadi candu. Dan itu tidak hanya berlaku di Instagram, tapi seluruh sosial media. Lalu, apakah itu salah dan bahaya? Bukankah itu bagus untuk kita supaya kita tidak jenuh dan supaya kita terus mendapatkan informasi atau postingan yang relevan dengan apa yang kita suka dan inginkan? Ya, memang itu tidak salah, tetapi sosial media tidak berhenti sampai di situ. Mereka memiliki tujuan lain, yaitu mengumpulkan data dirimu dan seluruh pengguna lainnya seperti nama, lokasi, usia, jenis kelamin, apa yang kamu sukai dan apa yang kamu tidak sukai, akun apa saja yang kamu follow atau ikuti, apa yang kamu subscribe, dan lain-lain. Mereka akan menyajikan data-data tersebut ke para advertiser atau para pengiklan. Dan itulah mengapa hampir seluruh sosial media besar memiliki fitur ads yang mana para perusahaan atau pembisnis bisa melakukan promosi di sana, seperti iklan YouTube, Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oke, mungkin masih ada di antara kamu yang merasa, ya itu bisnis, normal aja ada iklan untuk promosi dan saya juga tidak masalah ada terkena iklan. Oke, saya akan lanjut. Contoh lain lagi, apakah kamu pernah mencari sebuah barang di marketplace terlepas kamu membelinya atau tidak? Lalu beberapa saat kemudian ketika kamu membuka sosial media seperti Instagram atau sosial media lainnya, tiba-tiba di beranda kamu muncul iklan dengan produk serupa, bahkan sama persis dengan apa yang kamu cari sebelumnya di marketplace. Bahkan ada yang lebih creepy dari itu. Ada sebuah eksperimen dari seorang pasangan yang bahkan dia tidak memiliki kucing, tetapi mereka mencoba membicarakan kucing dalam keadaan aplikasi Instagram masih aktif. Dan setelah beberapa saat atau beberapa menit kemudian, ketika hendak membuka Instagram, di berandanya muncullah iklan makanan kucing. Dari sini, kita bisa beranggapan bahwa Instagram tidak hanya memantau aktivitas kita dari segi apa yang kita sukai dan ikuti, tetapi mereka merekam apa yang kita bicarakan. Dan saya pribadi pun pernah mencobanya. Saya pernah mencoba membicarakan pantai dalam keadaan aplikasi Instagram masih aktif. Dan selang beberapa menit, saya ke explore Instagram. Di sana langsung terdapat beberapa postingan yang terkait dengan pantai. Pada dasarnya, prinsip sosial media adalah mengumpulkan pengguna, meningkatkan traffic dan interaksi di sosial media tersebut. Maka, jika akun kita telah matang dan sudah cukup memenuhi syarat, maka akun kita akan disuguhi dan disediakan iklan. Semakin tinggi traffic atau interaksi di sebuah sosial media, maka itu akan memancing para pengiklan atau advertiser untuk melakukan promosi di sosial media terkait
Dan itulah yang disukai dan diinginkan oleh sosial media, yaitu banyaknya pengiklan yang melakukan promosi di sosial media tersebut. Dan pada akhirnya, sosial media lah yang paling diuntungkan. Intinya adalah, kita sebagai pengguna sosial media itu seperti produk di supermarket yang berjajar, dan advertiser atau pengiklan adalah pembelinya. Maka sebagai pembeli, mereka akan mencari produk yang mereka butuhkan dan mencarinya di rak mana, posisinya sebelah mana, dan lain-lain. Dan sama halnya, para pengiklan mereka akan mencari target market, yaitu kita, dengan cara memfilternya, seperti menyasar target atau lokasi di mana, usia berapa, minatnya apa, dan lain-lain. Maka mereka akan menyasar kita sebagai target iklannya. Jadi, secara tidak langsung, bisnis sosial media bukanlah sosial media itu sendiri yang dijadikan produknya, tetapi mereka berjualan data kepada para advertiser dengan cara membuat wadah dan memanjakan kita dengan postingan atau video yang relevan. Maka kita akan nyaman dan candu. Maka data kita lah yang dijadikan produk sosial media, lalu mereka menjualnya ke para advertiser atau pengiklan. Apakah kamu masih belum merasa dirugikan? Oke, saya akan mengingatkan satu hal. Satu hal ini adalah semua sosial media ketika kamu memasangnya, maka sosial media tersebut akan memiliki akses ke handphone atau smartphone kamu secara tidak langsung, terutama ke kontak nomor telepon kamu, log panggilan, hingga SMS. Dan yang paling parah lagi, sosial media atau aplikasi sosial media bisa mengakses foto atau galeri kamu. Dan itu semua tidak kamu sadari, karena ketika kamu memasang aplikasi, kamu tidak membaca apapun. Bahkan banyak sekali privasi yang ditembus oleh sosial media, dan mereka menjadikan data-data yang mereka dapatkan dari jutaan bahkan miliaran kontak, gambar, video, triliunan percakapan dari penggunanya untuk dikumpulkan dan dijadikan dataset. Lalu mereka pelajari dengan teknologi yang paling canggih di masa ini, yaitu AI, Artificial Intelligence. Dan hasil dari itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah supaya fitur ads mereka lebih tajam. Dan tidak heran ketika kita berbicara sesuatu, kita langsung terkena iklan. Ketika kita mencari barang sesuatu, kita terkena iklan, dan lain-lain. Semakin banyak pengguna di sosial media, maka semakin cerdas juga algoritma sosial media itu sendiri. Semakin banyak pengguna di sosial media, maka semakin cerdas juga algoritma sosial media untuk memilih target market, dan para advertiser makin suka, makin terus beriklan, makin terus bakar uang, dan yang paling diuntungkan adalah sosial media itu sendiri. Bahkan pemasukan Facebook 80% adalah dari para advertiser atau orang-orang yang beriklan di Facebook. Dalam arti, profit Facebook hampir sepenuhnya dari para pengiklan. Apalagi kini WhatsApp dan Instagram, aplikasi yang paling populer digunakan sekarang dimiliki oleh Facebook. Maka tidak heran banyak sekali orang yang kini beriklan di Facebook, karena Facebook memiliki kemampuan atau memiliki targeting yang sangat tajam. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu Facebook pernah didenda senilai 70 triliun oleh Komisaris Perdagangan Amerika Serikat dikarenakan lalai dan mengakibatkan bocornya data pengguna. Dengan adanya kasus ini, muncullah persepsi dan keyakinan bahwa Facebook sudah pasti menjual data privasi penggunanya pihak lain. Baik atau buruk, itu kembali lagi kepada dirimu. Yang terpenting adalah bersosial medialah secara wajar dan janganlah berlebihan hingga sampai lupa waktu ibadah. Jadi, apakah ini baik atau buruk? Komen di bawah. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.